forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. Haleluya, selamat Paskah buat seluruh jemaat Tuhan. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Anak Allah, katakan Yesus namanya. Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Oh, menyucikan badan batin, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lebih dahsyat nyatakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Engkau yang menyucikan setiap kami Tuhan. Oh, bahkan mati, amin, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang hidup dalam hidup kami. Amin. Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, kami panggil Engkau hari ini Tuhan. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dengan sukacita Tuhan. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dahsyat katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Engkau hidup Tuhan. Kami tidak akan khawatir akan hari esok Tuhan. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Amin. Engkau yang pegang akan hari esok. Oh, hidup jadi berarti sebab. Lebih lagi nyatakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin, amin Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Ini iman kami Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan. Kami bawa korban syukur kami hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Shikarallah Yeshe, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima sembah dan hormat kami. Glory bagimu. Shikarallah ya shikarallah. Shikarallah ya shikarallah ya Mari jemaat Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita sembah Tuhan. Mari alami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami alami kuasa kebangkitan-Mu. We worship you, Lord. We worship you. Kuasa-Mu mengalir Tuhan, penuhi setiap hati kami, penuhi setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, shikarallah warallah warallah ya shikarallah warallah warallah shikarallah warallah warallah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan Tuhan. Engkau yang memberikan kami
dengan pengharapan melalui kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Kami naikkan syukur kami Tuhan, buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Engkau yang termulia Tuhan. Lebih lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan, mulia kasih Kau korbankan hidup-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bahkan hidup-Mu curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, amin amin Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan. Kau yang menebus hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Tuhan maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan. Ini syukur kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut dan memberi kemenangan buat kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah lambang daripada kemenangan. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya iblis senang. Kenapa iblis senang? Kita mungkin tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi sebenarnya iblis sudah dikalahkan. Dengan cara apa? Sepertinya apa yang terjadi hari-hari ini membatasi kita tidak bisa beribadah. Tetapi justru melalui kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara harus ketahui, yang tadinya kita cuma beribadah di satu tempat, satu minggu satu kali, tetapi hari-hari ini di banyak tempat, di banyak rumah, terdengar pujian,
terdengar nyanyian, terdengar firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan hari-hari ini, justru di dalam jutaan rumah hari-hari ini terdengar puji-pujian, terdengar firman dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, apapun keadaannya, firman Tuhan sudah mencatat itu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian, beritakanlah firman. Hari ini saya memberitakan firman kepada Bapak Saudara. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Meskipun hari-hari ini sepertinya keadaan kita tidak baik untuk kita mendengar firman Tuhan, tidak seperti ketika kita sedang berada di dalam gedung gereja dengan situasi yang baik, dengan situasi yang hikmat, kita bisa mengikuti ibadah, tapi hari-hari ini mungkin sepertinya tidak baik keadaannya. Tetap firman Tuhan tetap diberitakan. Nyatakanlah apa yang salah. Melalui firman Tuhan ini kita ditegur, dikoreksi. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi melalui kesempatan hari ini, firman Tuhan juga disampaikan berupa pengajaran yang mengajar kita untuk kita terus mencari Tuhan. Hari-hari ini ketika kita tidak bisa beribadah dalam gedung gereja, apa usaha kita? Apakah kita berusaha dengan cara mungkin Bapak Ibu Saudara, kita membeli pulsa untuk demi supaya kita bisa mengikuti ibadah, atau kita cuek saja? Sudah, kalau tidak bisa ibadah ya sudah. Atau kita sungguh-sungguh rindu, haus untuk mencari Tuhan. Dengan cara kita berusaha, dengan cara kita coba bagaimana caranya supaya saya bisa beribadah. Mungkin kita harus berkunjung di rumah saudara, tetap harus jaga jarak tentunya. Di saat itu kita mengikuti ibadah di dalam ibadah online itu usaha, itu satu kerinduan. Hari-hari ini Tuhan sedang ingin melihat bagaimana kondisi hati kita di masa yang sulit ini. Hari ini judul firman Tuhan adalah victory atau kemenangan. Hari ini Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Kemenangan atas apa? Yang pertama adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Musuh yang terkuat bukanlah iblis. Musuh yang terkuat, Bapak Ibu Saudara, siapa? Diri kita sendiri. Ini yang perlu kita kalahkan. Ini yang perlu kita taklukkan. Kalau iblis sudah dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus, iblis lari. Dengan darah Yesus, iblis dikalahkan. Tetapi ego kita, musuh yang terkuat yang seringkali yang harus kita kalahkan di dalam hidup ini adalah ego kita, diri kita sendiri. Dan ini yang Tuhan akan berikan kita kemenangan atas diri kita. Ya, kualitas kehidupan kita akan terlihat bukan pada waktu keadaan kita senang. Pada waktu kita sedang ada di dalam gedung gereja, kita memuji Tuhan, semua orang tidak bisa kelihatan aslinya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa sulit ini, orang akan terlihat keadaan aslinya. Orang itu dia menjadi lebih rohani atau tidak rohani terlihat ketika sudah tidak bisa beribadah dalam gedung gereja. Apakah dia dewasa atau masih minta terus diperhatikan, itu terlihat di masa-masa yang sulit. Justru di masa sulit ini akan memperlihatkan kita sisi siapa kita yang sebenarnya, apakah kita banyak bersyukur atau banyak mengeluh dalam hidup ini. Terutama mungkin ada beberapa yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Bagaimana toko mulai menjadi sepi, usaha mulai tidak bisa. Apakah dalam kondisi seperti ini kita mulai marah, kecewa, kita mulai panik, kita mulai bersungut, atau kita malah bersyukur? Kita mulai belajar dalam segala keadaan kita bersyukur. Bukan cuma keadaan baik saja kita bersyukur, tapi dalam keadaan yang tidak baik pun kita bersyukur. Ketika Ayub mengalami pencobaan, istrinya sudah mengatakan kepada Ayub, kutuki Tuhanmu dan matilah. Dalam keadaan yang tidak baik, apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan kutuk atau perkataan berkat? Kalau kita mengeluarkan perkataan kutuk, itulah yang aslinya dalam kehidupan kita. Sebuah jeruk akan terlihat dia manis atau kecut kapan? Pada waktu dia diperas.
ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami tekanan hari-hari ini, apa yang akan terlihat itu menampilkan sisi asli setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Ayub mengatakan begini, ketika Tuhan sedang menguji aku, Tuhan sedang ingin memperlihatkan siapa aku yang sebenarnya. Seandainya Tuhan menguji aku, ya Tuhan akan memurnikan aku seperti emas. Aku akan menjadi semakin dimurnikan melalui pencobaan demi pencobaan. Setiap tekanan, masalah apapun yang terjadi, itu sedang menunjukkan kepada kita bagaimana sisi dewasa kita, bagaimana sisi rohani kita. Itu akan terlihat ketika di masa sulit seperti ini. Ini tidak bisa terlihat ketika situasi kita sedang happy, sedang senang, dalam keadaan baik. Itu tidak akan terlihat. Justru dalam keadaan sulit ini kita perlu mengalahkan musuh itu, diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi lebih dewasa, bagaimana kita menjadi rohani di dalam keadaan seperti ini, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat 16-17, ini adalah sesuatu yang harus kita kalahkan. Ya, ada 3 hal. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Jadi ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa mengalahkan keinginan daging kita. Itu bicara tentang bukan yang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Keinginan mata, hari-hari ini banyak orang ingin beli ini, beli itu, ya, mau makan ini, makan itu. Hari-hari ini kita harus bisa mengalahkan keinginan mata. Kadang-kadang masa sulit ini adalah masa di mana kita belajar seperti Yusuf. Ketika Yusuf diberikan kepercayaan menjadi orang nomor 2 di Mesir saat itu, Yusuf mengambil keputusan di saat-saat itu sedang kelimpahan, dia menabung, dia menyimpan. Nanti pada waktu masa kesusahan 7 tahun kemudian, dia tetap bisa survive, dia tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena dia mempunyai cadangan pada waktu 7 tahun kesulitan. Di masa-masa sulit ini, kita perlu untuk mulai menabung, kita mulai perlu berhemat, kita mulai perlu irit, bukan berarti pelit, tetapi kita mulai perlu untuk membatasi kehidupan kita. Sebab keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Ada orang yang butuh, memang butuh sesuatu yang butuh, tapi ada sesuatu yang cuma keinginan, bukan kebutuhan. Jangan sampai kita terjebak atas keinginan mata, keangkuhan hidup untuk menunjukkan kita hebat, untuk menunjukkan kita bisa ini itu, ya. Itu adalah keangkuhan yang perlu kita kalahkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Yang pertama tadi atas diri kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita atas roh intimidasi. Ini penting. Ya, ketika Tuhan Yesus akan menghadapi hari di mana dia akan disalib, sebagai manusia dia takut. Untuk mengalami kematian, banyak orang mengalami ketakutan. Kita akan baca dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ini sesuatu roh kematian, roh intimidasi. "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin hal itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, bukan apa yang kita mau, tapi kita berkata, "Jadilah kehendakmu." Kalau belum waktunya mati, Tuhan tidak akan mendatangkan kematian lewat apapun juga. Tapi kalau sudah harus kembali kepada Tuhan, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, kita tidak bisa
melawan yang dinamakan dengan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus kalahkan ini. Ketika Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang begitu luar biasa, ini ketakutan yang begitu ekstrim, sehingga Alkitab mencatat bahwa ada darah yang keluar dengan keringat. Apa yang terjadi kalau orang itu mengeluarkan darah atau keringat yang bercampur darah? Itu menandakan bahwa ada pembuluh darah yang pecah. Itu terjadi ketika seseorang mengalami stres yang begitu luar biasa sampai darahnya itu, keringatnya itu bercampur dengan darah. Ini menandakan bahwa proses untuk bisa mengalami kematian untuk menebus dosa manusia, Tuhan Yesus membayarnya dengan pergumulan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan. Ya, kita akan lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Saat itu dalam ketakutan itu malaikat Tuhan datang dan memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus untuk supaya dia bisa menjalankan akan proses salib di dalam hidup ini. Kita juga di depan ini ada mungkin ada kesulitan yang akan kita alami, yang kita akan hadapi ke depan ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita katakan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ya, kita minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Bagaimana supaya kita kuat menjalani proses ini, seperti proses kematian atau proses penyaliban ini, yaitu dengan cara kita berserah total, yaitu dengan cara kita berdoa. Ya, firman Tuhan katakan, kita kembali ke Markus pasal 14 ayat 37-38. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, lalu ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Supaya kita tidak jatuh di tengah-tengah pencobaan ini, mari kita berdoa. Mari kita berjaga-jaga. Kita jaga mulut, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan marah, ya, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah pencobaan yang kita alami ini. Supaya kita tidak jatuh, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Inilah yang memberi Tuhan Yesus kekuatan sehingga dia bisa menjalani Via Dolorosa, jalan salib itu yang begitu luar biasa. Sakitnya, beratnya, itu bisa dijalani dengan cara Tuhan mempersiapkan diri dengan doa. Jadi doa ini merupakan kekuatan ekstra yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjalani hari-hari ke depan. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mengalami victory atau kemenangan, yaitu apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu kemenangan atas keadaan. Kalau kita membaca ada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Setiap jemaat itu mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda satu dengan yang lain. Persoalan di dalam sidang jemaat yang ada di Efesus beda, di Philadelphia beda, di Laodikia beda. Tetapi di akhir daripada setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat itu, Tuhan mengatakan ini selalu di akhirnya, barang siapa menang. Jadi apapun keadaan ya di dalam kehidupan kita, mungkin keadaan di kota Kendari beda, di Makassar beda, di Jakarta beda, ya di luar negeri mungkin beda keadaannya. Tapi apapun keadaannya itu, Tuhan mau kita menang. Menang atas setiap keadaan itu. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan? Mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu salah satu contoh di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Ini salah satu keadaan ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Tuhan mau kita menang. Ada contohnya, Tuhan Yesus sudah menang, mengalahkan maut. Sudah selesai apa yang Tuhan sudah lakukan. Kunci kemenangan itu ada di mana? Di Wahyu pasal
3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini kuncinya. Kalau kita ingin menang, mengatasi segala keadaan, pencobaan di dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kita taat dan dengar-dengaran. Kalau kita ingin tidak terkena akan dampak COVID-19, kita harus taat. Taat kepada siapa? Terhadap himbauan pemerintah. Pemerintah mengatakan jangan keluar, ya kita jangan keluar. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Taat, dikatakan barang siapa bertelinga, apakah kita punya telinga? Tidak. Pemerintah sudah mengatakan jangan, tapi kita tetap ngotot, kita tetap mau. Akhirnya ada beberapa orang yang terkena. Kenapa? Karena tidak dengar-dengaran. Kalau kita dengar-dengaran, kita pasti akan mengalami sesuatu yang baik dalam hidup ini. Tuhan mau kita dengar-dengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kalau kita ingin kehidupan kita mengalami kemenangan, ya, kita ingin kehidupan kita bisa mengalami sesuatu yang baik, kuncinya adalah taat dan dengar-dengaran. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita belajar lakukan. Supaya kehidupan kita semakin kita bangun. Hari-hari ini bukan iman kita semakin lemah, tapi kita membangun iman kita semakin kuat. Supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita. Kita tidak bisa mengalahkan dunia ini kalau iman kita lemah. Iman itu timbul dari apa? Timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan seperti hari ini, menambah iman kita, menguatkan iman kita, sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini sebagai Paskah, ini membawa kemenangan dan membawa bau harum Kristus tercium di mana-mana. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita dapati hari-hari ini. Di dalam perayaan Paskah, dengan situasi yang berbeda hari-hari ini yang kita lakukan, membawa bau harum Kristus tercium. Saya akan bacakan ayat terakhir, 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 14 sampai 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kita selalu dibawa ke jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan bau keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dikatakan dengan perantaran kami. Jadi kita ini bisa menjadi agen-agen pembawa bau harum Kristus di mana-mana. Dengan cara kita menyampaikan kabar baik,
melalui media sosial, melalui apapun, kita bisa menyampaikan itu, beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ini yang sesuatu yang luar biasa. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita harus bisa membawa kabar keselamatan kepada orang-orang yang hidupnya sedang menuju kepada kebinasaan. Kita menyampaikan ada kabar baik. Kenapa mereka membutuhkan kabar baik? Sekarang mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Justru inilah kabar yang baik yang kita bisa sampaikan. Jangan takut. Saya dulu juga takut, tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan aku. Begitu. Bagaimana caranya? Ini sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menyebarkan bau harum Kristus. Tuhan memakai kita untuk menyebarkan bau harum ini kemana-mana. Ini adalah kemenangan bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa penderitaan, kesengsaraan ini tidak membunuh kekristenan. Justru hari-hari ini kekristenan semakin harum, tercium di mana-mana. Dan kemenangan ada di bersama-sama dengan kita. Mari kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sedang mengalami tantangan, persoalan di dalam apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Biarkan mereka menang atas keadaan. Mereka bisa mengalahkan diri sendiri, agar mereka bisa terus memandang kepada Tuhan yang memberi kemenangan. Kebangkitan Tuhan Yesus Paskah ini, kami bisa alami kuasa kebangkitan itu, yaitu kuasa kemenangan atas dosa, atas melawan keadaan, atas melawan diri kita sendiri, melawan apapun dalam hidup ini, supaya kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, mulai pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkati akan pernikahan Bapak Ibu Saudara, diberkati anak cucu Bapak Ibu Saudara, diberkati akan usaha, bisnis, pekerjaan, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkati akan sekolah, kuliah, bahkan kota Kendari, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Shalom. Hari ini kami mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan. Salib-Mu memberikan kesembuhan, kemenangan, kelepasan buat kami. Hari ini kami ada untuk mengingat semua pengorbanan dan kebaikan Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan pagi ini katakan sama-sama. Amin. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan sekali, kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
nyatakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sekali lagi katakan kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Lagi kami naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Tiara laba takala laba laba laba. Kami bersyukur ku kasih setiamu. Kami menyembahmu Tuhan. Oh, kasih setiamu. Anugerahmu besar bagi kami. Tiara laba takala laba 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 laba. Sebab Engkau baik ya
bersyukur dan menyembah. Kami naikkan ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah sekali lagi, bersyukur. Haleluya. Telah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kematian-Mu. Selamatkan kami, tebus dosa kami. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Sebab